Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini teman-teman ya, kita akan membuat video rekomendasi TV 32 inch yang sudah support dengan Google TV ya. Sini kita akan sedikit mereview juga apa saja yang menjadi fitur keunggulan dari masing-masing TV yang akan dijadikan rekomendasi, dan kita akan jelaskan sedikit mengenai keunggulan-keunggulan dari TV-TV tersebut ya. Dan seperti biasa nanti terakhir video kita akan spill untuk harga terupdate-nya. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya ya dengan cara klik like, subscribe, dan di share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke rekomendasi yang pertama. Untuk yang pertama di sini ada 32 inch dari Koka ya, dengan tipe 32 CTE 6600, dan untuk seri 32 inch ini juga sudah support dengan Google TV. Dari segi kualitas layar dia masih menggunakan resolusi HD, tapi walaupun HD kualitas gambarnya boleh diadu ya. Kita bisa lihat ini dia tampilan warnanya menggunakan depo langsung dari Koka. Dan untuk refresh rate atau pergerakan gambarnya dia masih di 60 Hz. Dari tampilan layar kita bisa lihat di sini panelnya dia sudah menggunakan hard panel ya. Serta untuk tampilan frame dari TV ini dia sudah menggunakan frameless, jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian CCTV-nya, baik dari sisi atas, sisi kiri, dan sisi kanan. Jadi kita bisa lihat ya, ini dia full. Dan kalian sangat puas ya, walaupun 32 inch sih lumayan besar ya jangkauan layarnya. Kita bisa lihat nih dia tampilan layarnya. Oke, di sini juga tampilan bawahnya, tampilan kakinya di sini dia bahannya itu menggunakan plastik, tapi cukup solid ya dan kuat. Ini yang saya senang dari Koka ya. Tampilan kualitasnya juga sangat oke. Dan tampilan di sini kita bisa lihat dari frame bagian bawahnya ini berwarna hitam ya. Bawah ini ada lambang Kokanya juga, serta terdapat tombol manual ya untuk on off TV di bagian bawah. Dan di sini juga untuk garansi dari TV 32 inch Koka ini, yaitu garansi itu mencapai 3 tahun. Jadi cukup lama ya untuk masa garansi dari TV ini. Dari tampilan samping kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Bahannya sendiri dia menggunakan plat atau metal ya, tapi untuk penutup mesinnya dia masih menggunakan plastik. Jadi untuk keamanan juga ya, agar TV tidak terlalu gampang overheat. Di sini juga untuk dari segi portnya kita bisa lihat di paling atas itu dia ada 2 slot untuk USB, 1 slot untuk kabel antena. TV ini juga udah support dengan siaran digital ya, serta terdapat colokan kabel optik. HDMI ini kurang lebih ada 2 slot, dan ada support kabel RCA yaitu untuk video dan audio, dan ada koneksi untuk internet juga ya atau LAN. Untuk TV ini juga bisa kalian pasang di tembok ya, sudah udah isi mounting bracketnya juga, dan setiap pembelian kalian akan juga mendapatkan free bracket ya selama stok masih tersedia. Oke, dia tampilan belakangnya, kabel powernya pun dia kayaknya belum plug and play ya, jadi menempel langsung di TV. Oke, untuk bagian belakang sekarang kita coba cek tampilan menu dari TV ini ya. Belum kita ke menu, tampilan remote-nya kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat di sini tampilan remote-nya ya. Sangat simpel, tidak terdapat nomor-nomor lagi. Di sini ada settingan voice, ada kursor naik turun dan enter. Di sini juga ada home, back, dan punya masih ada aplikasi di sini ya, di Netflix, Prime Video, dan YouTube. Langsung saja ke tampilan menunya. Nah, jadi tampilan menu Google kurang lebih seperti ini ya, jauh lebih simpel dibanding Android, karena dia hanya mementingkan aplikasi-aplikasi yang paling sering digunakan. Di sini yang pertama kita bisa lihat ada live TV, ada input, kita bisa cek untuk inputnya kurang lebih di sini lumayan banyak juga ya, ada home, antena. Kita back dulu ya, balik ke sini. Nah ini ya inputnya, kita bisa lihat ada antena dan lain-lain ya, HDMI 1, HDMI 2, analog TV, kabel, antena, dan home. Kita back dulu, dan di sini juga di bagian settingan kita bisa lihat ada setelan umum. Kita bisa cek untuk settingannya kurang lebih seperti ini ya, hampir sama dengan Android. Bisa lihat ada saluran input, tampilan suara, jaringan, akun, privasi, tentunya masih banyak aplikasi-aplikasi lainnya di sini. Isinya tentang, kita coba cek untuk versi Android-nya. Versi Android-nya dia sudah menggunakan versi Android 11 dengan tampilan Google TV. Untuk penyimpanan di sini kalian juga bisa cek, ini dia ya penyimpanannya. Nah, ada untuk kurang lebih 4,3 GB ya untuk penyimpanan internal yang tersisa. Dari tampilan menu, karena dia belum terlogin gini ya, apa namanya tuh, Gmail, jadi kurang lebih ini aja aplikasinya, dan Netflix, Prime Video, YouTube, dan
manual, dan media. Oke, dia untuk TV-nya ya dari Koka. Untuk pengetesan gambar kalian bisa cek di video review saya sebelumnya teman-teman ya, karena sekarang saya hanya membuat video rekomendasi mengenai TV ini. Dan terakhir sekarang saya akan spill juga untuk harganya teman-teman ya. Jadi spesial promo Valentine teman-teman ya, sebenarnya Valentine sudah lewat, cuman kita masih pakai promonya itu dengan tipe 32 CTE 6600 dengan harga 2.559.000. Saya ulang lagi, dengan harga 2.559.000. Oke, ini tuh rekomendasi yang pertama dari Koka ya, dengan tipe 32 CTE 6600. Dan sekarang kita lanjut untuk rekomendasi yang kedua. Oke, untuk rekomendasi yang kedua, yang terakhir di sini ada LED TV dari Sharp ya, berukuran 32 inch yang sudah support juga dengan Google TV. Di sini kita bisa lihat nih dia tampilannya untuk tipenya sendiri, yaitu dengan tipe 2TC 32EG1i ya. Kita bisa lihat nih dia tampilan layarnya dengan resolusi HD ya, bisa lihat. Dan untuk layar sendiri dia masih menggunakan soft panel, serta untuk pergerakan gambarnya atau refresh rate dia hanya mencapai di 60 Hz ya, standar. Di sini untuk tampilan layarnya juga dia belum menggunakan frameless, jadi masih ada frame di sisi TV-nya ya, baik dari sisi atas, sisi kiri, dan sisi kanan dari TV-nya. Kalau untuk tampilan kualitas gambar kalian bisa nilai sendiri. Ini dia untuk resolusinya dan gambarnya sendiri. Dan demo yang kita gunakan langsung demo dari Sharp ya. Nanti kita buat compare juga ya antara TV yang saya rekomendasikan ini. Oke, dia tampilan layarnya, untuk OS-nya dia sudah Google. Nah, untuk garansi dari TV Sharp ini dia digaransi itu kisaran 5 tahun ya, untuk panel, layar, dan semuanya. Ini kita bisa lihat tampilan layarnya. Setelah di sini kita bisa cek tampilan bawah dari TV ini dengan label Aquos tentu ya. Ini untuk TV Sharp memang dia di branding dengan nama Sharp Aquos. Di bagian tengahnya label utama dengan Sharp. Di sini juga kalian bisa lihat untuk speakernya dia di bagian bawah ya, serta di bagian bawahnya cukup tebal ya. Kita bisa lihat tampilan bawahnya. Oke, untuk tampilan kaki dia masih menggunakan bahan plastik tapi cukup solid dan keras ya tampilannya. Dan untuk remote-nya sendiri, tampilannya dari TV Sharp 32 inch terbaru ini, dan tampilannya kurang lebih seperti ini. Dia masih terdapat nomor-nomor ya, di sini kita bisa lihat ya, ini dia. Dan banyak aplikasi di sini seperti YouTube, Prime Video, dan Netflix. Ini ada galeri juga, ada untuk voice, untuk kursor naik turun enter, ada tombol home juga. Dan bentuk remote-nya pun juga cukup unik ya, bisa kalian posisikan berdiri seperti ini dengan bentuk seperti ini ya, dia tampilannya. Oke, nah, bisa kalian berdirikan, jadi aman ya. Oke, itu tampilan depan dari TV-nya. Sekarang kita coba cek untuk bagian belakang dari TV ini teman-teman ya. Untuk bagian belakang dari TV ini kurang lebih seperti ini. Bahannya sendiri dari bagian belakang ini masih menggunakan plastik full ya. Untuk mesin juga menggunakan plastik. Terdapat ventilasi juga di bagian belakang TV-nya. Konsumsi daya listriknya kurang lebih di 56 watt ya. Kita bisa lihat dengan tipe 2TC 32EG1i. Dan untuk inputnya sendiri di sini juga lumayan lengkap. Dia ada 1 slot untuk USB. Di sini juga ada 3 slot untuk HDMI. Dia juga udah support HDMI ARC ya. Dari sini juga ada headphone jack, kita bisa lihat. Dan sini untuk tombol manualnya ya, untuk on off TV dan kursor naik turun. Di sini ada tambahan USB lagi dan ada kabel RCA, serta terdapat koneksi internet menggunakan kabel atau LAN ya, kabel LAN. Di sini juga TV ini juga bisa kalian posisikan digantung di tembok atau di bracket ya. Ini dia untuk mounting bracket juga sudah ready dengan jarak yang tidak terlalu jauh ya, untuk baut per baut skrupnya lah istilahnya ya. Oke, dan untuk speakernya dia full berada di bagian bawah, kurang lebih ada 2 speaker berukuran 10 watt ya. Nah, oke, untuk bagian belakang TV-nya sekarang kita lanjut ke tampilan menu Google TV-nya. Oke, untuk tampilan Google-nya sendiri kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini yang pertama itu ada untuk TV, ada input, ada settingan. Di input kita bisa cek di sini, dia terdapat untuk digital TV, analog TV, audio video, HDMI 1, HDMI 2, dan HDMI 3. Dan di sini juga kita bisa cek untuk bagian settingan, tampilannya kurang lebih sama dengan Koka yang tadi teman-teman ya, karena tampilan Google pada umumnya hampir sama. Dan untuk power untuk gininya, Android-nya, di sini kita bisa cek dia masih aksesibilitas, bukan, kita back dulu.
tentang ini kita cek ya. Di sini dia Androidnya sudah menggunakan versi Android terbaru yaitu Android 11. Oke, sama dengan Skoka yang tadi. Dan untuk penyimpanannya kita bisa cek juga di sini. Dia masih tersisa di kisaran 4,3 GB. Oke, itu untuk settingannya. Dan untuk aplikasi yang sudah terinstall di sini juga lumayan banyak. Jadi yang pertama itu ada Netflix, ada YouTube, Prime Video, dan ini masih banyak aplikasi-aplikasi lainnya di sini. Dan TV ini juga belum dikonekin ke Gmail teman-teman ya, makanya dia dari aplikasi dia belum terlalu lengkap yang bisa muncul di sini. Jadi kalian harus setiap membeli TV Android ataupun Google, kalian harus masukkan akun Gmail dulu ya untuk membuka semua aplikasi yang ada di sini. Nah, oke, ini udah tampilan menunya, dan terakhir sekarang ya kita spill juga untuk harganya. Untuk kualitas gambar saya rasa nggak usah lagi saya jelaskan teman-teman ya, kalian bisa cek di video saya sebelumnya, nanti saya akan tag juga ya di link di atas lah. Jadi kita tag ya. Dan sekarang terakhir kita coba spill untuk harganya. Jadi untuk special promo dari harga TV Sharp dengan tipe 2TC32EG1 ini dengan harga 3.249.000. Saya ulang lagi, dengan harga 3.249.000. Oke, jadi itu saja sih untuk review kita kali ini dan rekomendasi tentunya ya mengenai 32 inch yang sudah support dengan Google TV. Di sini saya sudah memberikan 2 rekomendasi, yaitu dari Koka dan dari Sharp ya. Dan yang terakhir saya juga ingin kalian terus dukung channel saya teman-teman ya, dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.